العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mari kita buka pengajian pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan para pejuang muslim yang telah gugur mendahului kita, para aulia, para syuhada, para sholihin, diterima seluruh amal baik mereka, mudah-mudahan ditinggikan derajat mereka di surga, dan dengan niat mudah-mudahan keluarga kita, khususnya ayah dan ibu kita, selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka, dipanjangkan umur mereka untuk mentaatan kepada Allah, dilancarkan, diberkahkan rezeki mereka, sehingga mampu membiayai anak-anakku belajar di pondok pesantren Kultural ini, dan kelak diberi kemampuan untuk membiayai anak-anakku ketika belajar di perguruan tinggi. Dan dengan niat mudah-mudahan anak-anakku yang sedang menuntut ilmu di pondok ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri anak-anakku, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Naqra surat Al-Fatihah lil marrati tsaniyah wa nuhdi thawabaha ila hadrati jami'il awliya, khususan ila hadrati wali Sayyid Husain Al-Idrus luar Batan Jakarta wa hadrati wali Sayyid Muhammad Saifullah Jakarta radhiyallahu anhumul Fatihah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita sepakati bahwasanya tujuan kita datang ke pondok pesantren Ummul Qura ini semata-mata untuk menuntut ilmu demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Harus niat yang benar. Ilmu anak-anakku terdiri dari 3 kata, 3 huruf. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Ain dari kata illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi. Insya Allah orang yang punya ilmu tempatnya tinggi. Lam dari kata lutfun, minal lutfi. Insya Allah orang yang punya ilmu nanti akan bersifat lemah lembut, ya, tidak sombong, ya, selalu merendah. Mim dari kata al-mulk, mulk artinya kerajaan, Insya Allah orang yang berilmu nanti akan menjadi raja, akan nikmat hidupnya seperti raja. Orang yang berilmu, buktikan kamu nanti. Jadi orang yang berilmu nanti tempatnya yang paling tinggi, ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi. Coba lihat ulama-ulama itu tempatnya tinggi semua. Iya.
tempatnya tinggi, jadi raja, jadi presiden, ya, jadi RT, lumayan kan jadi RT, jadi presiden, SBY, saya ingat SBY aja. SBY itu kira-kira orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter. Kalau nggak pinter nggak akan jadi presiden itu. Ya, SBY. Dia pinter, tempatnya tinggi, jadi presiden. Dengan dia jadi presiden, sifatnya lemah lembut, ya, sifatnya lemah lembut, lutfun, latif, wahwa latif, ya, lemah lembut dan mempunyai kekuasaan, mempunyai kerajaan. Raja Salman bin Abdul Aziz. Kamu kalau tahu saya kasih duit kamu. Ya, anaknya atau saudaranya Raja Salman itu berapa jumlahnya? Ya berapa? Nggak tahu. Kamu belum belajar di Saudi Arabia. Kalau anak-anak di kelas 6 sudah saya ceritakan kemarin. Ya, Raja Fahad itu kawin. Ya, nikah 73 kali. 73 kali Raja Fahadnya itu. Melawan Raja Salman itu. Saudaranya Raja Salman, kamu mau tahu berapa kira-kira? Yang laki 42. Masih anaknya bin Abdul Aziz bin Abdul. Begitu meninggal bin Abdul Aziz, dipegang oleh Faisal bin Abdul Aziz. Faisal meninggal, diganti oleh Khalid bin Abdul Aziz. Khalid meninggal, diganti Fahad bin Abdul Aziz. Fahad meninggal, diganti oleh Salman bin Abdul Aziz. Masih bin Abdul Aziz, masih anaknya sekarang. Seharusnya putra mahkota sekarang bukan Muhammad bin Salman, masih harus bin Abdul Aziz. Masih ada banyak anaknya, 42 anaknya. Yang laki, belum yang perempuan itu. Ya, istrinya berapa nggak tahu. Ya. Tapi istrinya selalu 4. Ya, istrinya selalu 4. Sama dengan siapa? Sama dengan Usamah bin Laden. Tahu kamu dekat bin Laden begitu. Kamu kalau di Saudi Arabia akan tahu bin Laden. Itu anaknya bin Laden yang laki 53. Bukan sedikit, itu anak-anak 2. Iya, kalau orang Indonesia 2. Saya punya anak 2. Iya, 2. Kalau di Arab 53 lakinya aja. Saudaranya Usama itu berapa itu? Lakinya aja 53. Belum perempuannya. Yang penting banyak ya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam oleh Allah disuruh pilih antara ilmu dan kerajaan. Kamu mau jadi raja langsung atau kamu mau belajar dulu? Nabi Sulaiman betul pilihannya. Dia pilih belajar dulu, pilih ilmu. Karena pilihannya benar, maka dikasih oleh Allah ilmu dan kerajaan. Coba milik kerajaan, belum tentu dia dapat ilmu. Ya, ilmu kedudukannya bukan main, tinggi, sangat tinggi. Orang melihat orang yang berilmu itu adalah ibadah, pahalanya luar biasa. Melihat orang yang alim, ya,
Nih contohnya, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang alim memohon ampun kepadanya siapa? Siapa yang di langit? Ada enggak makhluk yang di langit? Ada. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang di bumi, memohonkan ampun kepada orang yang berilmu, kepada orang yang menuntut ilmu. Hatta al-haitan fil bahr, sehingga ikan-ikan di lautan. Bagaimana permohonan ampun ikan itu? Kita nggak ngerti kan? Bahasa ikan nggak ngerti, seperti bahasa semut. Bahasa semut nggak ngerti kita, tapi bagi yang mengerti dikasih kekuasaan oleh Allah, dikasih pemahaman oleh Allah. Nabi Sulaiman ngerti bahasanya semut. Ketika jalan, kemudian semut itu berkata kepada para semutnya, perancangnya semut berkata kepada semut, awas, hati-hati. Kata semut itu kepada anggotanya, hati-hati, sebentar lagi ada Nabi Sulaiman akan menunjuk kamu nanti, kalau enggak kamu minggir ini, dan awas, ini jalannya Nabi Sulaiman, kamu minggir, nanti kejut kakinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah ketawa dulu, pak, kemudian ketawa, karena mengerti bahasanya semut, bisa dipahami. Sampai ikan di lautan memohonkan ampun untuk orang yang lagi menuntut ilmu. Orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh ikan-ikan di laut. Setiap hari ikan itu diambil oleh manusia, dimakan, gak habis-habis. Kamu ambil doang. Ini santri umur kuruni yang jumlahnya 4.000 nyari ikan semua, akan habis. Coba kekuasaan Allah, ikan pun akan habis jumlahnya berapa ikan? Ya, sekali beranak bisa jutaan, satu ikan aja bisa jutaan itu. Ya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama adalah pewaris para nabi. Ya, wan abidan annahu qala alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Abu Dzar ini Sayyidina Abu Dzar ini sahabat Nabi Rasulullah. Di antara kedua, agar kamu pergi meninggalkan tempat kamu menuju pesantren Ummul Qura. Kamu dari rumah pergi menuju pesantren Ummul Qura. Fatu'allima baban min kitabillah, maka kamu mengajar nanti satu bab dari kitab Allah. Khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaat, lebih baik bagi kamu daripada sholat 100 rakaat. Kamu sholat 100 rakaat, sholat apa itu? Ya, tadi masuk akal. Ya, sholat itu nikmatnya luar biasa. Ya, Syekh Sirri As-Sakati itu sufi betul itu. Beliau berdagang, sebelum berdagang itu masuk ke tokonya, dia sholat 400 rakaat dulu. Siapa yang kuat 400 rakaat? Ya, siapa yang kuat 400 rakaat? Tidak ada yang kuat. Kamu mau sholat 400 rakaat dulu, katakan ini namanya karomah. Ini seperti ini. Sayyidina Utsman bin Affan sholat 2 rakaat mengatakan Al-Quran. Jadi sholat 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Kalau bukan wali, tak bakalan mampu. Sama dengan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi 1 kali wudhu untuk 3 bulan.
kan bak buang air, bak prot. Tidak ada prakot itu. Kamu dari asar ke maghrib sudah prakot berapa kali Bapak? Ya, saya mau izin kalau di 1 kali wudhu untuk 3 bulan. Kalau bukan wali, nggak bakalan mampu. Nggak akan mampu. Ya. 2 rakaat Allahu Akbar 15 juz. 2 rakaat kedua 15 juz. Kita kadang-kadang 1 bulan puasa nggak tamat. Ya, 1 bulan nggak tamat puasa lagi bulan puasa nggak tamat. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat sholat menghatamkan beliau wali. Kalau bukan wali nggak tamat. Ya. Syekh Syiri As-Sakoti wali. Kalau bukan wali nggak mampu. Iya. Banyak para wali. Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar lagi pidato khutbah Jumat, bingung. Kenapa? Lagi pidato Jumat masalah Quran. Dia melihat para tentaranya yang jauh berapa ribu kilometer. Dia lihat, dia mimpin. Ini simpulan ke arah ini, ke arah kanan, ke arah kiri. Ini pidato apa ini orang? Pada bingung gitu. Yang mendengarkan pidatonya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Ya, orang kan tahunya melihat apa yang ada ya. Seperti kamu ada khotib di sini melihat apa yang ada. Ini Sayyidina Umar lagi khutbah pimpin perang, coba dan khutbah pimpin perang. Kalau bukan wali, nggak ada. Itulah. Ya. Ya Abadar, kamu berangkat mengajar ilmu dari kitab Allah itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Wali anta berdua Fatu alima baban minal ilmi umila bihi awlam yuhman khairun laka min antusalliya alfa rakaat. Kamu pergi kemudian mengajarkan satu bab dari ilmu, baik diamalkan ilmu itu atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat masih lebih baik menuntut ilmu daripada sholat 1000 rakaat. Man ta'allama baban minal ilmi li yu'alliman nas u'tiya lahu sawabu 70 nabiyan. Barang siapa yang belajar satu bab babut taharah saja, belajar satu bab saja ya, kemudian diajarkan kepada manusia satu bab itu, lebih baik ya, atau dikasih pahala oleh Allah dengan pahala 70 nabi. Nabi pahala ini 70 nabi. Orang yang berilmu kedudukannya tinggi. Orang yang berilmu, orang semua menuntut. Coba ada orang yang pintar dicari ilmu, ada orang pintar. Apalagi anak-anakku sampai lulus jadi dokter, banyak yang membiayai anak-anak. Kalau jadi dokter, sudahlah kamu yang pintar, kemudian belajar yang benar, ambil jurusan kedokteran, lulus, bilang sama saya ikut mencarikan dana. Ya, ikut mencarikan dana. Kalau bukan kedokteran, enggak. Ya, itu apa? Kalau bukan kedokteran itu apa? Ya. Ya. Kalau kedokteran, karena apa? Umat Islam kalah dengan umat yang lain sekarang. Yang bikin rumah sakit ini Siloam itu tandanya salib, silin dengan bulan salib dan bulan itu Siloam itu miliknya orang Kristen. Banyak orang Islam yang berobat ke Siloam itu. Nah,
Mengapa harus berobat ke luar? Nah, karena orang Islam jarang yang jadi dokter, bahkan dokter gigi. Saya mendengar dari anak dokter gigi ini jarang yang muslim jarang. Dokter gigi hampir dikuasai oleh non muslim. Saya mau tabur gigi aja, aduh, dokternya non muslim gak jadi. Tabur lagi non muslim gak jadi. Cari dokter muslim susahnya bulan main. Kalau dokter gigi semua halnya bulan main dikuasai. Makanya anak-anakku yang rajin belajarnya nanti ke kedokteran biar hebat. Kamu niat nanti saya jadi dokter akan membantu kiai-kiai. Saya jadi dokter akan membantu ustaz-ustaz yang belajar mengajar di pesantren. Saya jadi dokter itu akan membantu para dai. Akan saya obati, akan saya suntik corona. Kalau kita alhamdulillah ya, saya dijauhkan dari corona, siapa yang membantu pesantren Puro? Dokter Islamnya tidak ada, terutama alumni Ummul Qura. Yang tahu saya dokter Ummul Qura di baru 4 dokter dari Ummul Qura. Sedangkan Gontor berapa Gontor? Kena COVID, satu orang cuma kena COVID, ya 100 dokter alumni Gontor kumpul di Gontor semua, kumpul semua 100 dokter alumni Gontor. Satu dokter alumni Mulpuro aja tak datang. Coba kalau sakit, tak datang. Ya, kalau mau dipanggil, ya dokter-dokter dari Mulpuro ini panggil, penting datang ke sini. Pentingnya apa? Untuk perkenalan dengan santri baru, dengan santriwati baru. Ya, lakinya berapa ini? Perempuannya 1-2. Sepertinya seimbang. Lakinya 2, yang di dokter, perempuannya 2. Dokter. Yang jadi dokter 4 juga. Lakinya 2, perempuannya 2. Dokter. Beda kan? Ya, dokter. Bisa membedakan. Ya, yang jadi dokter ya 4. Laki 2, perempuan 2. Yang jadi dokter 4, laki 2, perempuan 2. Menyusul, insya Allah nanti calon alumni 22 ini. Kalau perlu separuh jadi dokter semua. Ya, kalau 500, 250 jadi dokter. Mudah-mudahan. Ya. Man jalasa indal alim, barang siapa yang duduk saja bersama orang yang pinter, bersama orang alim, kamu duduk, datanglah ke tempatnya Kiai Mufassir. Di mana? Di Banten, di Serang. Ke tempatnya Kiai Muhtadi, ke tempatnya Kiai Murtado, datang. Ke tempatnya orang-orang alim, kamu datang duduk bersama mereka. Nah, sa'atain 2 jam duduk aja bersama mereka 2 jam, kamu akan dapat ilmu sudah banyak. Al-akala ma'ahu lukmatain, atau makan bersamanya 2 suap aja makan. Au sami'a minhu kalimatain, atau mendengar dari kiai itu 2 kalimat, ya 2 kalimat mendengar. Au masa ma'ahu watain, atau berjalan dengan kiai itu 2 langkah, berjalan aja 2 langkah. A'tahu ta'ala, Allah akan memberi kepadanya jannatain, 2 surga. 2 berjalan bersama beliau cuma 2 langkah, Allah akan memberi kepadanya 2 surga. Kullu jannatin, setiap surga mislu dunya marratain, setiap surga
seperti dunia 2 kali. Gimana luasnya dunia ini? Satu surga seperti dunia 2 kali. Dunia 2 kali. Jadi kalau luas surga 4 kali dunia. Coba bayangkan. Kamu dikasih nanti. Ya. Ruwiya anin Nabi sallallahu wasallam annahu qala man shalla sholata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah seperti sholat asar tadi, anak-anakku sholat berjamaah. Man shalla ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian duduk seperti sekarang duduk seperti halaqah itu duduk, kemudian kamu duduk begini mendengarkan ya. Wa sami'a kalam Allah, dan kamu mendengarkan firman-firman Allah. Wa amila bihi, lalu setelah mendengarkan kamu nanti mengerjakan apa yang diajarkan oleh kiai itu. Dan diajarkan oleh kiai apa? Kemudian kamu amalkan. Umpama mendengar kamu sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah itu lebih afdal, lebih bagus daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Pahalanya 27 kali lipat, lebih bagus 27 kali lipat. Kemudian kamu amalkan. Ya, maghrib kamu amalkan sholat jamaah, isya kamu amalkan sholat jamaah. Ya. Aqtahu Allah Ta'ala sittata asya, Allah akan memberi kepadanya 6 hal. Akan memberi 6 hal. Jadi syaratnya, ya syaratnya kata Sayyidina Ali, ya barang siapa yang sholat dengan berjamaah, kemudian duduk mendengarkan ceramah agama, jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi, apa yang didengar diamalkan, Allah akan memberi 6 hal. 1, akan dikasih rezeki yang halal. Ar-rizqu minal halal. Ar-rizqu minal halal. Rezeki yang halal, jangan yang haram. Rezeki yang halal. Putri, kamu mau pinter ini rahasia B.J. Habibie dulu. Saya kasih tahu, dengarkan betul nih. Rahasia B.J. Habibie. Rahasia B.J. Habibie. Putri, dengarkan ya. Maka rahasia B.J. Habibie sampai menjadi juara di Eropa, di Jerman. B.J. Habibie berangkat dari Indonesia, di Indonesia saja udah loncat-loncat dia. Ya, loncat-loncat. Langsung dikirim ke Jerman, juara Asia. Di Jerman tidak menjadi juara ketiga. Nomor 1-nya Yahudi, laki-laki Yahudi. Nomor 2 perempuan Yahudi. Nomor 3 baru B.J. Habibie. Dengarkan ya. Kamu kalau perlu datang ke saya kasih videonya. Dan ada videonya saya, ada video. Kemudian B.J. Habibie itu nanya, ya kamu juga jadi orang pintar juga kan? B.J. Habibie nanya kepada kedua orang Yahudi itu. Padahal dia bukan Muslim dan yang perempuan bukan Muslimah. Kok bisa jadi juara 1 dan 2, juara 3 di Jerman baru B.J. Habibie. Oh saya kalah. Langsung tanya dengan temannya yang Yahudi itu, yang laki dengan yang perempuan Yahudi. Kenapa kamu jadi juara? Ya, kamu bisa kalahkan saya. Dijawab, ini rahasia. Rahasia nggak bisa. Rudi, dia panggilannya Rudi. Ketika jadi mahasiswa
bukan dipanggil Habibi, Rudi. Ya, dipanggil Rudi. Ini rahasia bagi saya bukan untuk kamu. Lama-lama ditemui lagi langsung cerita orang Yahudi yang dua, laki dan perempuan. Saya menjadi juara mengalahkan kamu karena apa? Setiap sepertiga malam, setiap malam saya tinggal sepertiga, kira-kira jam 3 malam, saya mandi membersihkan diri. Setelah mandi selesai, saya baca Al-Quran. Padahal saya bukan muslim. Kamu sudah hafal? Saya sudah hafal Al-Quran. Orang Yahudi yang tidak beragama Islam hafal Al-Quran. Dua-duanya hafal Al-Quran. Setiap tinggal sepertiga malam, jam 3 setelah mandi saya membersihkan diri, langsung saya membaca Al-Quran. Itu aja rahasia. Makanya karena saya baca Al-Quran, makanya saya dijadikan orang yang pintar. Padahal Al-Quran bukan kitab saya, tapi saya hafal Al-Quran. Dia nangis, dia seharusnya saya yang baca Al-Quran. Kata dia, akhirnya dia pulang berenung, langsung dipraktekkan itu. Setiap tinggal sepertiga malam, dia bangun, langsung membaca Al-Quran. Begitu ujian yang akan datang, kalah yang dua itu, dikalahkan oleh dia. Barokahnya dia mandi bersih, kemudian membaca Al-Quran, dikalahkan dia. Coba kamu praktek coba. Kalau nggak kamu marah nanti mau jadi dokter, baca Al-Quran. Begitu tinggal berapa ini sepertiga malam itu, tinggal sepertiga malam, kira-kira jam 3 mandi, kamu ambil mandi, bersihkan semua, seger semua, baca Al-Quran. Salat dulu, kalau tahajud, ya Allah, ya orang Yahudi kan, ya kalau tahajud, kalau baca Al-Quran, dia kuat, langsung pantasnya luar biasa ini. Kamu nggak percaya, buktikan Al-Quran itu kalam Allah, ya firman Allah itu, bukan firman manusia. Ya, firman Allah, bukan kata manusia itu. Begitu diamalkan dengan B.J. Habibie, kalah langsung itu. B.J. Habibie nomor 1, tahun depannya langsung nomor 1. Nomor 2-nya Yahudi, nomor 3-nya Yahudi. Bisa mengalahkan. Nah, tapi rahasianya dikasih tahu, langsung dipraktekkan oleh B.J. Habibie, diamalkan, langsung jadi juara. Putri, kalau mau coba silahkan. Siapa tahu kamunya ya jam 3 malam bangun, mandi, langsung sholat, langsung baca Al-Quran. Niati, ya Allah, mudah-mudahan hamba diterima di fakultas kedokteran. Iya. Nggak usah khawatir duit, nggak usah khawatir duit itu banyak, nggak usah. Ini rizqu minal halal, akan dikasih rezeki yang halal. Wa yanju min adabil qabr, yang kedua akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang tadi barang siapa yang sholat berjamaah, duduk seperti ini, mendengarkan kalam Allah, kemudian diamalkan apa yang didengar, Allah kasih rezeki yang halal. Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Wa yu'ti kitabahu biyamini, Allah akan memberi kitab catatan selama di dunia dengan di tangan kanan kamu. Insya Allah kalau di tangan kanan kamu masuk surga langsung. Ya, kalau di tangan kiri sedih kamu, di tangan kanan Allah kasihkan nanti. Ya. Wa yamurru ala sirat kal barqil khatib, dia akan berjalan atas titian seperti kilat. Titian itu tajamnya luar biasa,
seperti pedang, kamu berjalan di atas pedang ini, di atas tijan ini, tajamnya seperti pedang, halusnya seperti rambut, kamu berjalan bagaikan kilat, sampai langsung. Wah, luar biasa itu, akan dikasih oleh Allah. Ya. Wa yuhsharu ma'an nabiyyin, akan dikumpulkan bersama-sama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Kamu nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu. Saya sudah nanya ya, saya nanya orang tua saya dulu, bagaimana keadaan orang tua gitu. Bagaimana keadaan orang tua di alam kubur? Ya, oh ibu kamu ini, ayah kamu, adik kamu. Ya, nanti kalau kamu mati nanti, kemudian di alam kubur nanti kamu dari jalannya jalan gigi, jalan nabi di gigi. Dikasih tahu kan gini. Sebenarnya bukan main, cuma ceritanya itu. Ya, ceritanya itu yang dikasih tahu. Apalagi yang tadi itu mendengarkan sholat berjamaah, mendengarkan ceramah, mengamalkan apa yang didengar, Allah kasih 6 perkara. Wallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dari apa? Yaitu taharro, dari mutiara yang merah. Ada nggak mutiara merah? Ya, ada. Mutiara putih. Tahu mutiara putih? Ya, tahu mutiara? Tahu. Mutiara itu di dalam laut. Ya, diambil dari dalam laut mutiara itu. Ya, taharro. Lahu arba'una baban, rumah yang akan dibikinkan Allah untuk kamu, ya, punya 40 pintu. Punya 40? Bahaya 40 pintu satu. Ya, kamu mau buat apa, untuk siapa? Gak usah. Banyak teman-teman kamu yang menderita nanti kamu bantu. Iya. Tidak di alam kubur banyak yang menderita nanti teman-teman kamu. Datang ziarah, ini mampir, kamu ingat boleh silakan. Saya punya 40 pintu. 40 pintu. Waduh, semuanya bukan. Ya, itulah menghayal itu aja. Ya, 40 pintu. Nah, orang yang berilmu itu, anak-anakku, ditakuti oleh setan. Orang yang setan paling takut kepada orang yang berilmu. Makanya ketika setan mau masuk masjid berjumpa dengan Rasulullah berjumpa dengan setan. Ini ceritanya begini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya iblis ma tasna'una, wahai iblis, apa yang kamu kerjakan di sini? Pintu masjid itu, di pintu Masjid Nabawi. Rasulullah melihat setan. Kalau kita nggak bisa melihat, Rasulullah melihat setan. Mata senahuna, apa yang kamu kerjakan di sini? Faqala syaitan uridu an adkhulal masjid. Saya ingin masuk masjid. Kata setan itu, saya ingin masuk masjid. Uridu an adkhulal masjid wa ufsidu sholat hadal musalli, dan saya akan rusak sholatnya orang yang sedang sholat. Akan saya goda, akan saya ganggu orang yang harus disolat. Alasannya mengapa nanti? Walakin akhafu min hadzal rajul, tapi aku takut dari orang ini. Orang ini yang lagi tidur di sampingnya orang sholat ini, tapi ada orang tidur. Saya takut mengganggu orang yang sholat ini, tapi di sampingnya ada orang tidur. Orang yang tidur ini alim, orang yang tidur alim. Min hadzal rajul,
an-na'im. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam tahab minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajat ma rabbi wa tahab minan na'im. Wahai iblis, mengapa kamu takut dari orang tidur, nggak takut kepada orang yang lagi sholat, dia lagi beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu takut dari orang tidur, wa fil ghaflah, dia lagi tidak ingat, ghaflah, wa fil ghaflah. Qala syaitan, al-musalli jahil, al-musalli jahil, orang yang sedang sholat bodoh, tak ngerti wudhunya aja nggak sempurna. Ya, al-musalli jahil. Qala syaitan, al-musalli jahil wa ifsaduhu ashhad, dan merusak sholatnya orang yang sedang sholat karena bodoh itu lebih gampang. Walakinnan na'im, akan tetapi orang yang tidur alim, orang yang tidur pintar, ngerti agama, ngerti hukum, tahu segalanya. Idza aghwaitul musalli, jika aku ganggu orang yang lagi sholat, wa afsadu sholatahu, dan aku rusak sholatnya, aku min yaqdati, aku takut orang yang tidur ini bangun. Orang yang tidur pintar, orang yang tidurnya alim, takut saya, kata syaitan. Ya. Wa islahu adalah, dan orang yang pintar ini begitu bangun melihat orang yang tidur ini nggak benar sholatnya, langsung diperbaiki. Ya, islah, langsung diperbaiki dengan orang yang tidur ini. Faqala alaihi salatu wassalam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Makanya tidur itu orang alim itu masih lebih bagus daripada ibadah melulu. Orang yang bodoh ibadah, bodoh nggak ngerti, iya, nggak ngerti untuk orang yang bodoh itu kawin sampai 10, goblok, iya goblok, hidup lagi. Kamu coba lihat di video, ada orang yang istrinya 12, tahu kamu? Istrinya 12, dicerai 1, mati 1, tinggal 10. Ditanya dengan wartawan, Kiai, panggil Kiai itu, Kiai, kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya, 1 kabupaten lagi dengan saya di Madura. Ya, videonya ada. Ini kamu ada langsung, ada langsung. Ditanya, Kiai, mengapa Kiai kawin 10? Kawin 10, Ustaz absen. Nomor 1 berdiri, nomor 2 berdiri, nomor 3. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun umurnya. Padahal kiainya sudah umur 80. Umur 80 kiainya, istrinya umur 11 tahun, 12 tahun. Pakai apa? Tidak cocok itu. Tidak cocok dipakai. Sudah ilmunya sudah saya dapat, kamu meminta datang rumah. Ya, yang meminta jawabannya yang tak senang saya. Apa kiainya goblok, bagaimana jawabannya itu? Kiai, mengapa kawin 10? Jawabannya, senang saya. Cuma itu aja. Mengapa kiai kawin 10? Senang saya. Itu kiainya goblok itu. Ya, nggak ngerti hukum. Orang Muslim itu boleh nikah berapa? Lebih dari 4 zina, lebih dari 4 zina, nggak boleh nikah lebih dari 4. Dalilnya ketika
ada seseorang non muslim masuk Islam di zaman Kanjeng Nabi Rasulullah. Ditanya oleh Kanjeng Nabi Rasulullah, kamu punya istri berapa? 10. Lepas 6, pegang 4. Begitu. Lepas yang 6, pegang 4. Makanya turunlah ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Aja kalau lebih ini laki-laki menghayal lagi, saya mau kawin 30 mau kawin 90, enak aja. 4 yang boleh itu pun kalau dengan istri kamu dibolehkan, kalau nggak boleh udah 1 aja. Memang kamu susah, 1 aja susah kamu. Iya, kalau istri kamu boleh. Kalau kawin dengan Madura, orang Madura istri kamu, kawin 4 kamu, bisa bapak dulu. Iya. Istri pertama orang Madura kan, bilang sama istri orang Madura itu, satu kawin lagi. Besoknya kamu sudah putus itu. Ya, bulu kamu putus langsung. Berita di Kabupaten Bangka ada anak laki yang mati di sebagian tengah yang sampai tenggelam untuk ditolong oleh orang-orang di sana lagi nyari pasir karena yang sungai yang tentu dinam gede-gede galak-galak dinam ya ini semua jin yang ada di pesantren Mulpro saya suruh keluar semua, suruh pindahkan semua. 1, ada jin perempuan diambil dengan saya. Karena apa? Sering nampak perempuan sekarang nggak tahu kalau perempuan yang dulu sering nampak jin itu sering nampak. Akhirnya dipanggil dengan yang ahli namanya Syekh Wali yang ambil itu Syekh Muhammad Saifullah dimasukkan ke orang yang nggak bisa bahasa Sunda. Ya orang Madura kan nggak bisa bahasa Sunda, masukkan pada orang Madura langsung bahasa Sunda dia. Padahal dia tak ngerti bahasa Sunda, dia bahasa Sunda. Nah intinya waktu itu mengapa? Ditanya, mengapa kamu kok sering nampak perempuan? Ya kan saya duluan katanya. Sebelum ada pesantren ini saya sudah menempati tempat ini katanya. Saya terganggu dengan adanya pesantren ini. Makanya pesantren aja pindah karena saya pindah. Kamu macam-macam kamu. Iya. Nah, kamu udah harus pindah kamu. Kalau enggak ya mau dilempar ke mana gitu, kalau enggak diikat di penjarakan. Ya, langsung ditanya, ya yang mau pindah kamu mau pindah ke Jakarta? Enggak, Badut mau Jakarta. Iya, suami kamu di mana sekarang? Aduh, suami saya nakal, pacaran mulu gitu. Pacaran mulu ya, aduh nakal. Ya. Ya suami saya pacaran dulu, suami saya ada di Jakarta gitu. Waduh, pacaran dulu di Jakarta gitu. Nah, kemudian mau ke Gunung Bubur, mau udah langsung ketik dari umur tuh ini itu udah nyampe, udah ada nyampe. Makanya kemarin di Gunung Jaket ada santri yang sudah meninggal satu. Ada santri, kalau anak lama tahu. Ya, ada santri yang meninggal.
sejak meninggalnya santri itu dilarang oleh Habib Hussein saya, jangan ada anak umur yang mandi di Sungai Janten. Begitu saya sudah sampaikan, anak baru belum disampaikan, makanya tolong anak baru jangan, kalau mandi di Janten jangan, kalau di pinggirnya ada apa-apa jangan asal mandi, makanya nanti akan dipakar semua Janten itu nanti. Ya, untuk putri nanti kalau sungai itu untuk putri, kamu bukan di sungai mainannya, makanya nggak ditaruh di sana kamu putra, soalnya kamu padu. Kalau putri nikah nanti dipagar putri itu, dipagar semuanya. Kita buktikan nanti. Ya, sebentar lagi insya Allah mulai dipagar. Tapi orang tua boleh nanti duduk-duduk di gazebo, nanti akan dibangun gazebo. Tapi dari gazebo itu bisa melihat air yang mengalir di Sungai Janten nanti lihat. Nah, kamu laki-laki nggak usah mandi di Janten, takut celaka. Ya, oke, putra kamu mandi jangan mentang-mentang bisa berenang. Jin itu nggak bikin bisa berenang. Kamu diseret dengan jinnya. Kalau jinnya menyerupai siapa namanya? Marina. Syahrini, waduh. Kalau jinnya di Janten, kamu manggil Syahrini, sini gitu. Waduh, kok ada perempuan cantik, kamu datang langsung. Kalau kamu bergelamkan di sungai itu, mau apa kamu? Siapa yang tanggung jawab? Ya, ini kalau nggak percaya, saya pernah di masjid dari pintu tol Jagorawi ke selatan, karena ada masjid di pinggir jalan. Kemudian teman saya lagi sholat, melihat saya di masjid, padahal saya ada di pesantren. Ustaz, ada di mana sekarang? Ada di pesantren. Barusan Ustaz ada di sini katanya. Saya lihat Ustaz, untuk kamu melihat di masjid, tak lihat di tempat remang-remang, di warung remang-remang. Itu jin yang menyerupai saya, dia bilang. Jin bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi, malaikat, kecuali Nabi dan para wali yang nggak bisa diserupai. Kalau orang biasa bisa diserupai. Kalau jin nanti menyerupai Syahrini, kamu dipanggil sini, waduh, wah ini perempuan cantik perempuan kali, waduh, maaf kalau yang tanggung jawab siapa? Iya, benar itu benar. Kamu nggak percaya? Ini saya sudah nasihati. Makanya kalau perlu dijaga setiap sungai itu dijaga. Kalau ada santri putra, larang. Ya kalau mau punyanya nanti. Kalau duduk apa? Tapi jangan duduk sendiri. Kamu ditemani dengan Syahrini nanti. Kalau duduk sendiri, kalau datang temannya, paling ganasnya itu. Ganas. Itu yang meninggal kemarin itu. Ya, meninggal kemarin. Untuk satu kemarin meninggal. Kamu yang ngajak Ustaz berapa ya? Kamu nggak ada apa? Saya tanggung jawab di depan orang tua. Berapa juta saya kasih perwali? Puluhan juta. Iya, masih sama orang tuanya itu. Biar dia nggak untuk apa. Makanya kamu jangan. Kamu banyak umur apa? Mau pendek umur kamu. Karena sudah dilarang. Habib Hussein sudah melarang. Jangan kalau santri laki-laki nggak boleh mandi di Sungai Janten. Titik. Saya sudah berulang-ulang ngomong, apalagi putri. Kalau putri, mungkin kalau mandi di Sungai Janten, kalau putri mungkin dimikirkan. Orang aja putri tahu.
Putri ya? Dibikinkan kolam renang juga Putri nggak mau. Kita baca. Bayangkan kolam renang. Kamu tahu biayanya 1 meter biayanya 4 juta. Kalau bikin 1000 meter sudah 4 miliar. Bukan sedikit itu. Sekolah renang itu miliar. Saya belum punya miliar, belum punya. Kalau untuk bangun madrasah bolehlah. Kalau untuk bangun kolam renang duitnya belum ada. Tinggal ini nih basketball yang di bawah ini besok saya mau coba itu lihat kali tuh sudah dikasih aspal kan bawahnya biar enak. Putri juga lagi dibikin sekarang Putri sama Putri itu ya dari kolam renang jadi kecuali ayah kamu kaya gitu kasih saya 5 miliar saya bikin kolam renang boleh. Dari 5 miliar dari mana kita? 5 miliar dari mana coba? Ya, bakalan dapat. Makanya diulur-ulur terus kolam renangnya. Putri berkomentar, Ustaz, nggak usah bikin kolam renang untuk Putri katanya. Biayanya besar, biayanya besar. 1000 meter saja kali 4 juta. 1 meter 4 juta. Ya, kali 4 miliar. 4 miliar. Siapa punya 4 miliar? Nah, makanya kalau bisa putra juga nggak usah kolam renang dah. Nanti banyak kukis. Kita bikin kolam renang. Bikin berkah, ya bikin berkah kemudian bilang bersama semua. Ya kamu nggak kena kubis, kalau kamu kena kubis semuanya kena kubis nanti. Makanya dibikin berkah, tapi diperiksa yang mau mandi di berkah ini harus steril dari kubis, dari jarban. Kalau sakit jarban nggak boleh. Nanti kalau sakit jarban semua kamu tanggung jawab. Jangan jarbannya. Mengingatkan kamu yang sedang menuntut ilmu tadi boleh ditiru ya. Mau menjelang subuh, mau menjelang bangun kamu langsung mandi, coba aja mandi, sholat langsung baca Al-Quran. Insya Allah kamu pintar nanti. Ini hari ini ya. Ini ingatkan. Qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyaqadul ilma. Barang siapa yang ingin menghafal ilmu, ingatkan di syaratnya. Anak-anakku yang mau menghafal ilmu, ingatkan. Ya, man arada ayyaqadul ilma, fa alaihi ayyulazima khamsah. Maka baginya membiasakan 5 perkara. 5 perkara. 1. Yang mau menghafal ilmu ini biar tak hilang-hilang ilmunya, biasakan 5 perkara. 1. Sholatul lail walau raka'ataini. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Ya. Sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Sholat malam itu yang lebih baik daripada dunia dan di sini. Walaupun hanya 2 rakaat, apalagi sholat fardu. Makanya anak-anakku alhamdulillah di pondok ini jangan sampai ada yang tak sholat, ya? Jangan sampai ada yang tak sholat. Saya dari kecil nih berangkat mau puasa itu pulang kan setiap tahun pulang, keluarga semua pulang. Ya. Saya sudah hitung ini kalau berangkat jam 11 pagi nanti sampai jam 12:04 atau jam 12:30 sholat nanti jamaah takdim jamaah ke sana di Surabaya sana jamaah. Kemudian terus
pulang ke Malang. Saya perhatikan sholatnya dulu, perjalanan itu. Sholat perhatikan dulu. Ya, tutup ini saya begitu. Sampai anak yang paling kecil itu, saya yang paling kecil itu suruh berbuka dengan saya. Kamu masih umurnya berapa? Waktu itu umurnya 5 tahun masih. Kamu berbuka aja. Nggak mau. Saya mau puasa. Tamat. Sebulan tamat sampai tamat. Luar biasa puasa. Makanya karena dididikan kan, anak dididikan. Sampai sekarang dia puasa. Senin Kamis puasa. Puasa sekarang, Senin Kamis puasa. Ya, karena mendidik dari kecil. Sholat terutama, jangan sampai tinggal. Sholat tarawih, walaupun puasa. Saya pernah pakai jalan umum dan masih belum ada tol. Tengah malam berhenti di Demak, jam 1 malam saya berhenti. Sholat tarawih dulu di Demak itu dengan keluarga. Terus sholat tarawih baru teruskan lagi perjalanan. Penting diperhatikan sholat itu. Kamu perjalanan dari sini kemana? Nanti sholatnya kamu hitung sholatnya itu. Trik. Kemana-mana anak-anakku harus memperhitungkan sholat. Mau pergi ke Banten ini dari sini nanti sampai di Banten jam berapa? Bawa aku kena. Jangan sampai bawa aku kena ya. Ya. Makanya kalau mau hafal pelajaran satu, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, tutup dengan sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat witir, 1 rakaat, 2 rakaat. Seperti puasa itu witirnya 2 rakaat dan 1 tutup, berarti 7. 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat witir, 1 rakaat witir terakhir. Nah, pesannya yang kedua, agar anak-anakku cepat hafal pelajaran dawamul wudu. Harus mendawamkan, harus selalu dalam keadaan wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau kuat, kalau tak kuat ya nggak usah. Kalau kuat insya Allah. Yang ketiga, wasalisa at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Bertakwa, takut selalu kepada Allah, baik secara diam-diam, tidak ketahuan orang, atau secara terang-terangan. Harus takwa kepada Allah. Kalau ada orang, kamu berani, ada yang lihat, ya kamu nggak takwa. Kalau banyak orang baru takwa. Bukan begitu. Fisirri, rahasia, wal alaniyah, dan terang-terangan. Harus takwa. Warabi'ah ayat kulit takwa dari sholat, maka niatnya untuk ketakwa kuat beribadah. Saya ya Allah amankan untuk kuat ibadah kepadamu ya Allah. Makan untuk takwa, bukan untuk sah. Untuk sah. Ya. Ini kamu makan setiap hari itu tanpa syahwat, bagi dengan rasanya. Ya, biar syahwat itu tak kemana-mana syahwatnya. Ya, biar kamu menang melawan hawa nafsu dan setan. Makanan itu luar biasa, ya, menciptakan, membuat syahwat bergejolak makanan itu. Kamu jaga makanan itu sampai jangan sampai bergejolak. Dengan apa? Dengan puasa. Sekali-kali puasa Senin, puasa Kamis. Minta ke Ismul Ibadah, minta Kak, kalau hari Senin dan Kamis siapkan makan, gitu. Insya Allah disiapkan. Nanti Ismul Ibadah yang masih tahu bagian aku, ya, biar disiapkan. Yang mau silakan, yang nggak mau ya sudah, apa-apa. Yang terakhir, wal khamisah as-siwak. Saya ulangi,
Pertama, biar kuat kapan? Satu, sholat malam walaupun 2 rakaat. Istiqomah dalam berwudu, selalu punya wudu. Yang kedua, takwa, ya, takwa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Takwa, harus takwa, takut kepada Allah. Yang keempat, makan untuk kuat beribadah kepada Allah. Yang kelima, siwak. Siwak itu bisa diganti dengan gosok gigi, ya, gosok gigi. Ada soden, pakai apa? Simpsoden, pakai apa lagi? Nah, itu. Kalau kamu sakit gigi, ganti anunya, Simpsoden ganti Simpsoden apa? Kalau sakit gigi dulu saya ganti, nggak sakit gigi lagi. Ya, kalau sakit gigi dulu. Kalau itu makan sakit, itu makan sakit tiap malam nggak sakit gigi. Saya ganti namanya kodolnya saya ganti. Simpsoden, saya ganti Simpsoden 35.000 itu. Waduh, makanan buat main. Tapi alhamdulillah sembuh, nggak sakit gigi lagi ya. Tapi boleh gimana? Yang cuma dosa juga ya. Nah, sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Nah, diteruskan dan nanti ada judul yang baru lagi. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan tolong diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.